Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, nama kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Alamsyah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sinar Bangsa Karawang. Di sini saya ingin menjelaskan 20 soal tentang statistika dasar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika dasar dengan dosen pengampu Bu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD. Selamat memahami video tersebut. Oke, di sini diberikan sebuah data nilai ujian dari 10 orang siswa SDN Bojong. Di sini ada 10 soal. Oke, kita satu-satu ya. Pertama, tentukan MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata di mana dengan rumus kita harus mengetahui nilai N tersebut ya, atau jumlah data tersebut, yaitu 10 orang. Berarti di sini kita bisa menghitung bahwasanya N sama dengan 10. Masukkan semua nilai siswa tersebut, lalu kemudian dibagi dengan nilai N, yaitu total jumlah data tersebut atau jumlah data tersebut. Sini sudah dapat 3 dibagi 10 8,3. Didapatkan bahwasanya MEAN-nya adalah 8,3. Oke, kemudian kita lanjut masuk soal nomor 2, yaitu tentukan median. Median adalah nilai tengah dari nilai tersebut. Di sini kita bisa mengurutkannya ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah kita menurunkan nilai dari yang kecil hingga yang terbesar, kita bisa menggunakan rumus dengan median, yaitu dengan dibagi 2. Di sini kita mencari letaknya terlebih dahulu, bukan nilainya. Di sini N-nya tadi yaitu 10. Bisa mendapatkan letaknya yaitu di 5,5. Berarti kita bisa menghitungnya bahwasanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 setengah. Berarti kita mengambilnya yaitu 8 dan juga 9. Kita bisa menjumlahkannya bahwasanya 8 9 dibagi 2. 8,9 hasilnya 17, kemudian dibagi 2 hasilnya 8,5. Oke, selanjutnya kita mencari soal ketiga, yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering keluar. Kita bisa melihat di data yang sudah kita urutkan sebelumnya bahwasanya angka 6 itu hanya ada 1 kali, hanya ada 1. Nilai 7 ada 2, 8 ada 2, 9 ada 3, 10 ada 2. Di sini kita bisa melihat bahwasanya angka atau nilai yang paling sering muncul adalah nilai 9, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Berarti modus
pada data tersebut, yaitu adalah 9. Kemudian nomor 4 yaitu jangkauan atau range. Di sini range itu kita bisa dengan cara yaitu nilai yang terbesar kita kurangi dengan nilai yang kecil. Di sini nilai yang terbesarnya yaitu 10 dikurangi dengan nilai yang terkecil yaitu 6. Didapatkan hasilnya adalah 4. Berarti jangkauannya adalah 4. Kemudian kita mencari soal nomor 5 yaitu mencari kuartil bawah dan juga kuartil atas. Untuk mencari kuartil bawah kita bisa menggunakan rumus yaitu I dalam huruf N plus 1 dibagi dengan 4. Ini itu adalah nilai satu ini. Jadi kita mencari nilai maaf, ini nilai letaknya. Ini 1 N 10 Di sini kita bisa mendapatkan letaknya I1 atau kuartil bawah yaitu 2,7. Kita bisa melihat dari data yang kita sudah urutkan, data yang ke 2,7 adalah 2 antara 7 dan 7. Berarti kita bisa hitung dengan cara 7 tambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 7 untuk kuartil bawahnya. Untuk kuartil atasnya kita bisa menggunakan rumus yang sama. Di sini untuk letak Q3 adalah 8,2. Kita bisa menghitung kembali ya kita mencarinya di data yang kita turunkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara 8 dan 9, 10. Kita bisa menghitungnya 9 sampai 10.
didapatkan nilai kuartil atasnya itu 9,5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini untuk mencari IQR kita bisa dengan cara yaitu kuartil yang atas yaitu Q3 dikurangi dengan kuartil bawah atau Q1. Di sini untuk kuartil atasnya tadi kita bisa dapatkan yaitu 9,5 dikurangi dengan 7. Dapatkan hasilnya yaitu 2,5. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 yaitu varians. Untuk varians di sini kita sudah mendapatkan data atau nilai SI min S bar. Selanjutnya kita mengkuadratkan nilai tersebut ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari SI min X bar ya. Kemudian kita bisa langsung mensekuensinya atau menjumlahkan semua nilai yang ada. Didapatkan yaitu 16,10 atau 16,1. Di sini berarti kita lanjut ke rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan tadi sigma SI min X bar kuadrat yaitu 16,1. Kemudian kita bagi dengan N-1. N-nya tadi adalah bagiannya yaitu 10 dikurangi 1 berarti 9. Didapat hasilnya varians yaitu 1,788 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke simpangan baku nomor 8. Untuk simpangan baku itu adalah S.
tadi bahwasanya kita sudah mencari variansnya yaitu merupakan S kuadrat, artinya berarti kita bisa langsung mengangkatkan dari S kuadrat alias varians yang tadi kita sudah ini. Di sini kita mungkin bisa langsung menggunakan kalkulator karena ini sudah perhitungan terlalu rumit. Biasanya nanti kita lakukan S kuadratnya yaitu kita mengangkatkan 1,788 yaitu menjadi hasilnya adalah kurang lebih 338. Ini merupakan nilai dari simpangan baku. Kemudian kita bisa mencari koefisien variasi. Di sini kita bisa menggunakan rumus. Ini kita ingin melihat persentase dari nilai yang sudah ada. Prosesnya tadi S-nya adalah 1,338 dikurangi dengan X bar-nya sebelumnya itu 8,3. Hitung menggunakan kalkulator kembali. Hasilnya yaitu kurang lebih 0,1612 kalikan 100%. Berarti kita 100% kan artinya hasilnya adalah 16,1%. Kemudian untuk nomor 10-nya yaitu Z-score. Nah, di sini kita karena soal kita perlu spesifik Z-score mana atau nilai mana yang akan kita ambil untuk menentukan Z-score-nya, jadi kita bisa menentukan keseluruhannya ataupun salah satunya. Tetapi untuk soal biasanya hanya salah satunya saja atau hanya 2 atau 3 nilai saja untuk sebagai pembanding. Kita di sini bisa mengambil nilai Z-score nilai tertinggi yaitu 10. Ini sini kita bisa mengambil nilai yang terbesar yaitu 10 dikurangi dengan kajian X-bar-nya yaitu 8,3 kami dibagi dengan simpangan bakunya yaitu kurang lebih 1,338. Di sini kita rumit jadi kita bisa menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 2,1,7. Itu kurang lebih 1,2. Tapi kita bisa membandingkannya. Berarti Z-score untuk jika X-nya itu adalah 10 nilainya, didapatkan hasilnya yaitu 1,27. Nilai yang di atas atau
atau simpangan dari rata-rata yang kita miliki. Jadi kita bisa membandingkannya, misalkan kita ngambil lagi kembali nilai yang kecil, yaitu nilai 6. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator kembali. Hasilnya itu kurang lebih negatif 1. Berarti kita bisa melihat perbandingannya, bahwasannya jika nilainya tertinggi, yaitu tadi nilainya 10, itu nilainya itu atau z-score itu 1,27 dari nilai rata-rata yang kita miliki. Dan juga misalkan kita mengambil data atau nilai yang kecil, kita bisa melihat bahwasannya simpangan dari rata-rata yang kita miliki itu memiliki skor negatif 1,71. Artinya nilai tersebut itu di bawah dari rata-rata yang dimiliki. Cukup sekian untuk soal 1 sampai 10. Selanjutnya kita bisa lanjut ke soal 11 hingga 20. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Fadil. Di sini kita akan melanjutkan soal pembahasan dari 11 hingga 20, mungkin bisa lebih dari 20. Oke, di sini kita ada sebuah data ya, atau sebuah soal. Sebuah penelitian ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jam belajar per minggu bisa ditandai dengan X dengan nilai ujian akhir ditandai dengan Y pada sekelompok siswa dengan taraf signifikansi alfanya yaitu 5%. Ujilah apakah terdapat hubungan positif antara jam belajar per minggu dengan nilai ujian akhir siswa. Nah, di sini kita sudah menuliskan apa saja sih yang kita kerjakan, kemudian yang akan kita hasilkan dari data berikut. Oke, buat yang pertama itu yang 11, tentukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Nah, di sini di sini kita menggunakan hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat hubungan positif antara jam belajar per minggu dengan nilai ujian akhir. Karena mungkin kita bisa melihat dari datanya, kita bisa mengambil terdapat hubungan positif dulu. Di sini kita masih sebuah hipotesis atau sekedar asumsi belaka ya. Nah, di sini kita baru misalkan kita tulis hipotesis statistiknya. Berarti kita bisa menuliskan yaitu H0 itu kita tulis H0 sama dengan rho nya itu adalah sama dengan 0. Untuk H0 itu adalah rho itu sama dengan 0. Berarti karena kita ingin menolak atau tidak menerima H0, berarti di sini kita bisa menuliskan H0 itu artinya
tidak terdapat hubungan linear antara X dan Y. Kita tuliskan X dan Y. Artinya tidak terdapat hubungan linear antara jam belajar per minggu dengan nilai ujian akhir, atau kita bisa tuliskan dengan X dan Y. Nah, di sini karena kita hipotesis yang positif, kita di sini bisa menuliskan H. Satunya, kalau kita ingin menilai H1, kita bisa tuliskan H1 itu rho itu lebih besar dari 0. Mengapa rho lebih besar dari 0? Karena di sini kita menggunakan hipotesisnya, yaitu terdapat hubungan linear positif. Berarti kita bisa menuliskannya ini, yaitu keterangannya terdapat hubungan positif antara X dan Y. Ya, seperti hipotesis kita yang awal, itu terdapat hubungan positif antara jam belajar per minggu ditandai dengan X dengan nilai ujian akhir, yaitu Y. Oke, kita sudah menentukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Kemudian kita mengecek asumsi kita. Kita tulis 12. Nah, di sini kita bisa mengecek asumsinya menggunakan sketsa plot ya. Jam belajar per minggu, dan ini merupakan Y. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah titiknya. Kita bisa menggunakan persepuluhan. Kita bisa langsung 70. Kemudian untuk Y-nya ini karena X atau jam belajar, kita bisa tulis dengan satuan 21. Kita di sini bisa membuat dalilnya. Pertama itu 75 dan 5. 75 dan 5. 7 dan 80. 7 dan 80. 70 dan 4. 8 dan 85. 6 dan 78. 5 dan 72,
9 dan 90, kemudian 6 dan 76. Nah, karena ini ada merupakan hubungan linear, kita coba menarik garis dari bawah, dari 0 sampai dengan nyerong ke kanan atas. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah data yang kita tuliskan, kita gambarkan dengan sketsa yaitu merupakan titik-titik tadi. Kita bisa melihat bahwasanya ini tuh merupakan bisa menjadi sebuah garis lurus dan diagonal ya. Jadi kita melihat garis lurus yang kita buat tadi. Sepertinya tidak terlalu jauh jika kita melihat. Tapi di sini kita bisa melihat ada sebuah seperti garis yang sama berurutan. Tidak kan dari sini sampai sana, itu tidak. Di sini juga kita bisa melihat ya, bahwasanya terdapat hubungan positifnya yang sangat kelihatan sekali ya. Nah, kita bisa menggunakan dengan hasil sketsa ini, kita bisa mengambilkan, kita bisa mengasumsikan kita mengambilkan sampel yang acak. Kemudian kita asumsikan pula data X dan Y itu berdistribusi normal. Atau bivarian. Oke, kita sudah ke sketsa plotnya, kita bisa langsung ke nomor 13, yaitu kita bisa menentukan nilai statistik ujinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan statistik ujinya menggunakan korelasi person ya. Koefisien korelasi person yang mana itu disimbolkan dengan R, yaitu R-nya Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus koefisien korelasi person, yaitu R-nya yaitu N atau total data yang kita miliki. Kita memiliki total data yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita teruskan N itu sama dengan 8. Karena ini saling terhubung ya, bukan 16 melainkan 8. Kemudian sigma XY min sigma X
dikalikan dengan sigma Y. Berakar dari N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan lalu dikalikan dengan N sigma Y kuadrat negatif sigma Y dikuadratkan. Di sini kita bisa mencari terlebih dahulu nilai dari sigma XY dan juga sigma X dan sigma Y dan juga sigma X kemudian dikuadratkan sigma Y kuadrat dan juga sigma Y dikuadratkan. Kita bisa langsung skip, kita langsung buat tabel. Oke, di sini kita sudah membuat tabelnya ya. Kita bisa langsung tulis X dan Y-nya, kemudian kita kuadratkan, kita Y-nya kuadratkan pula, X kali Y-nya, kemudian kita bisa menuliskan di sini sigmanya atau jumlah dari data yang kita pengen. Misalkan sigma X berarti kan ditambahkan seluruh nilai X. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti berikut atau perjumlahan perkalian dari data yang kita miliki, kita bisa memasukkannya yang sesuai ke rumus yang tadi, yaitu koefisien korelasi Parson. Jadi kita bisa tulis 8 sigma XY-nya di situ setelah kita memasukkannya, kita bisa menghitungnya. Di sini kita menggunakan kalkulator sudah lebih mudah ya. Dan di sini memang angkanya sangat banyak sekali.
sini kita bisa melihat ya bahwasannya bilangan yang dikurangi hasilnya itu tidak mungkin hasilnya itu negatif. Jika terdapat hasil yang negatif, artinya ada kesalahan pada soal ataupun pada saat membuat tabel berikut ini. Nah, kita bisa melihat di sini, khususnya angka yang dikurangi itu lebih besar dibandingkan angka yang menguranginya. Kita bisa melihat seluruhnya. Oke, kita bisa melanjutkan kembali. Dapat untuk nilai koefisien korelasinya itu 0,984. Di sini nilainya itu terikat sekali bahwasanya nilainya positif. Kenapa? Karena nilai korelasi tersebut itu mendekati dengan satu, yaitu positif. Karena sesuai dengan hipotesis tesis kita bahwasanya terdapat hubungan positif. Jika hasilnya itu adalah negatif atau mendekati negatif, artinya hubungannya bukan positif melainkan negatif. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien korelasinya, kita bisa untuk mencari hitungnya. Hitungnya kita bisa dengan rumus yaitu terhitung dengan R kalikan dengan akar N-2 per 1 min R kuadrat. Pada tadi kita sudah mendapatkan nilai R-nya, kita bisa langsung memasukkannya langsung substitusi.
setelah memasukkannya kita dapat mendapatkan bahwasannya hitungnya yaitu 13,98. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 14. Iya, ada tidak kehilangan. Jadi kita bisa menulis sementara di sininya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita ganti tempat, kita ganti hari dulu. Di sini kita melanjutkan sekarang kita nomor 14. Sebelumnya kita setelah menentukannya, jadi kita bisa menyimpan terlebih dahulu seperti rotnya itu lebih dari 0 karena kita buat nilai positif, kemudian korelasi koefisiennya 0,98, lalu hitungnya adalah 13,98. Sebelumnya telah kita hitung. Nah, kemudian kita akan menentukan yang nomor 14 itu tentukan nilai kritis. Di sini kita telah mengetahui bahwasanya alfanya itu merupakan 5%. Jadi alfanya adalah 5%. Kita ubah menjadi desimal menjadi 0,05. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai dari Q-nya. Dari nilai kritisnya, yaitu N-2 rumusnya, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, di sini kita menggunakan tabel T. Bisa kita lihat tabelnya bahwasannya didapat nilai menggunakan tabel T. Itu nilainya yaitu 1,943. Karena kita menggunakan ekor kanan ya. Kemudian di sini kita bisa membuat atau menggambarkan sebuah datanya. Ini simetris ya. Di sini kita bisa melihat kritisnya itu 1,943. Kita asumsikan atau kita bisa menulis bahwasanya sekarang secara 1 berarti ini 2, berarti nilai kritisnya adalah sekarang di sini 1,943. Kritis adalah batasan di mana jika baik itu yang di mana ini merupakan batas jika melebihi dari kritis yang kita miliki, bahwasanya kita ini menggunakan hubungan linear positif dan satu ekor. Jadi kita bisa pilihnya hanya satu sebelah kanan saja, yaitu positif. Jika hubungannya negatif dan satu ekor, kita bisa membuat dan hasil dari kritisnya itu adalah negatif sebelah kiri. Di sini yang mana di sini itu jika melebihi berarti 0 yaitu ditolak, dan nilai di sini mewakili 0 itu tidak ditolak.
kita melihat hitungnya. Di sini hitungnya itu adalah 13,98. 13 kita asumsikan di sebelah sini 13,98. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya nilai terhitung itu lebih besar dibandingkan time kritis. Artinya apa? Artinya data yang kita miliki itu sudah cukup untuk menolak A0. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 15, yaitu kita membuat keputusan kriteria pengambilan keputusan. Maaf, tadi yang saya jelaskan bahwasannya itu adalah nomor 15. Jadi kita telah membuat keputusan bahwasannya teknik itu lebih besar daripada teknik yaitu 13,98, itu lebih besar dari 1,943. Hasilnya beda jauh sekali di sini. Artinya memang sangat kuat bahwasannya data yang kita miliki itu memiliki hubungan linear positif, artinya yaitu menolak A0. Kita lanjut ke nomor 16, yaitu kesimpulan. Nah, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, berarti kita hanya menuliskannya kembali saja. Bahwasanya pada tingkat kepercayaan CL yaitu sebesar 95% yang tadi kita lihat dalam tabel T, itu cukup bukti untuk menolak A0. Berarti terdapat hubungan linear positif antara X yaitu jam belajar penduduk kita menuliskan dengan X dengan nilai ujian akhir. Ya, masukkan sebagai Y. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 17, yaitu lakukan estimasi parameter intercept. Kita di sini mencari beta 0 terlebih dahulu. Rumus beta 0 adalah sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY N dikalikan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, mungkin kita bisa mundur terlebih dahulu untuk melihat hasil perjumlahan yang telah kita buat sama-sama. Kita tinggal sama-sama substitusikannya.
Kemudian kita lanjut ke nomor 18 yaitu mencari beta satu topik. Oke, kita pusing salah akun bahwasanya cukup bukti A0 kalau ditolak dengan persentase 95%. Itu adalah nilai yang sangat kuat. Beta satu topik itu rumusnya adalah dikuadratkan. Ya. Kita bisa mensukseskannya menggunakan tabel yang sebelumnya kita buat menjadi dan hasilnya adalah sebagai hasilnya kurang lebih adalah 3,92. Kita kosmet dulu kita rangkum bahwasanya beta satu topik itu adalah 0,92. Oke, kita lanjut ke nomor 19 yaitu tentang model persamaan regresi linear atau Y-topiknya. Di sini kita bisa menggunakan Y-topiknya akan rumus Y-topik itu sama dengan beta topik dikurangi dengan atau plus Y. Di sini kita menggunakan plus ya karena beta satunya itu positif. Jika negatif kita akan menggunakan negatif. Beta 0 plus minus topik plus. Kita langsung substitusikannya seperti tadi, itu kita 0 ini adalah 3,73. Karena ini positif, beta satunya jadi plus 3,92. Ini X. Nah, di sini peran dari X ini. Jadi kita memasukkan semua data atau unsur yang ada di variabel X, yaitu tadi
sini untuk semuanya sama ya, yaitu 53,73 plus 2,92 dikalikan dengan X. Jadi kita mengalihkan terlebih dahulu, kemudian menambahkan. Di sini untuk singkat waktu kita hitung di belakang saja. Oke, kita dapatkan hasilnya seperti berikut. Nah, di sini kita itu sebenarnya bukan bisa pertemukan ini. Jadi ini menyimbolkan bilangan dari Y itu sendiri atau X yang sekarang. Jadi kita di sini bisa menyebutkan bahwasanya hasil dari Y topi tersebut menjadi Y atau Y1 ya. Karena ini ukuran pertama 1, ini Y2 topi, Y3 topi, dan seterusnya. Sampai dengan Y8, karena kita memiliki 8 data. Kemudian lanjut ke nomor 20. Untuk nomor 20 itu adalah menentukan jumlah residual dari sigma epsilon I topi. Itu kan memiliki rumus epsilon I adalah Y dikurangi dengan I topi. Nah, di sini kita telah memiliki data Y topi ya. Kita bisa masukkannya, dan juga nilai Y itu adalah dari nilai ujian ini, yaitu Y. Jadi kita bisa mengurangi nilai Y yang sebelumnya kita punya dari awal dengan Y topi yang telah kita hitung sebelumnya. Tapi kita bisa tulis dikurangi dengan Y ini. Jadi 75 dikurangi 73,32, kemudian 80 dikurangi 81,1. Kita langsung tulis hasilnya saja.
berikut adalah hasil dari epsilon I per I. Dari sini kita dibutuhkan yaitu sigmanya ya. Sigmanya kita tinggal gunakan saja seluruhannya. Biasanya sekarang ya, ini kuadrat. Jadi kita sebelum menjumlahkan keseluruhannya yaitu sigma kalau dikuadratkan, jadi lebih efektif kita tidak menjumlahkan terlebih dahulu, melainkan langsung mengkuadratkannya. Jadi kita langsung lanjut ke nomor 21. Nah, di sini kita akan mengkuadratkan nilai dari epsilon I per I tersebut. Berarti di sini epsilon I kita langsung mengkuadratkan keseluruhannya. Nah, kita bisa menjumlahkannya menjadi Nah, ini merupakan nilai dari SSE atau sebenarnya atau bisa disebut yaitu jumlah kuadrat eksistensial yang sebelumnya kita hitung ya. Nah, kemudian kita bisa menginterpretasikan modelnya nomor 22. Sebelumnya yaitu kita tidak menggunakan SSE tersebut ya. Jadi kita menggunakan dari beta 0 per I dan juga beta 1 yang tadi kita hitung di nomor 9 atau I per I-nya. Kita menggunakan I per I-nya yaitu berarti kita masukkan jadi 5 3,73 plus 3,92 X.
X-nya, yaitu jam belajarnya, kita tuliskan saja. Jika jam belajar itu adalah 0, kita asumsikan 0 ya, kita awal dulu 0, berarti X-nya 0, maka pengaruh ke nilai ujian adalah sebesar 3,73. Nah, apabila ada kenaikan di jam belajar, sehingga kenaikan jam belajar atau dinotasikan sebagai X akan meningkat di sini meningkat ya, karena sini adalah plus. Jika negatif maka akan menurun, meningkat sebesar 3,92 dan kelipatannya. Jadi semisal jam belajarnya adalah 5, kita kan bisa menuliskan 5. Jadi kenaikan jam belajarnya berarti 5 dikalikan dengan 3,92 itu akan menambah nilai ujiannya. Poin dari prediksi nilai ujiannya yaitu sebelumnya sebesar 53,23 maka akan naik. Jadi di sini sudah kita lihat mendapatkan sebuah kesimpulannya bahwasanya tadi memang sudah terbukti di nomor 16, terbukti bahwasanya memang ada hubungan linear positif yang sangat besar sekali, yaitu sebesar 90%. Dan juga di sini kita telah menentukan perhitungannya atau prediksinya, yaitu sebesar 3,73 plus 3,92 atau ditambah dengan kelipatan 3,92. Ya, sekian video pembahasan soal dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat untuk memenuhi tugas akhir statistika dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.